selaku host pada podcast kali ini. Selamat datang di podcast Gizi pada Anak Kos. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan mahasiswa, khususnya yang ada di perantauan. Nah, siapa nih di sini yang sering skip sarapan atau makan mie instan pada saat tanggal tua? Tenang, kalian tidak sendiri. Hal seperti ini sudah dianggap hal biasa. Namun, jika kita lihat dari pandangan ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, pola makan seperti ini bisa bikin kita kekurangan asupan gizi yang tidak seimbang. Bahkan bisa disebut dengan hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, kita sudah bersama kedua narasumber kita yang paham di bidang ini. Halo Kak. Baik, terima kasih telah sempat hadir. Boleh perkenalan diri kita lebih dulu? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Ana. Perkenalkan, nama saya Saskia Auliana Diva, mahasiswa kesehatan masyarakat dengan fokus bidangnya pada kesehatan gizi remaja. Baik, terima kasih Kak Ana. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari mahasiswa kesehatan masyarakat. Kak Kia, masalah gizi ini sebenarnya serius tidak sih dalam anak kos? Kalau dibilang serius, cukup serius ya Kak Ana, karena banyak sekali yang diabaikan bahwasanya anak kos itu sering tidak memperhatikan pola gizi seimbangnya, seperti melewatkan waktu makan, terus konsumsi terlalu tinggi makanan high process, ketidakseimbangan protein, vitamin, mineral, dan ketidakseimbangan protein ini bisa menyebabkan gap antara kebutuhan fisiologis tubuh dan kondisi aktual harian seperti itu. Berarti walaupun kita kenyang, bukan berarti kita sehat ya? Betul, tubuh itu tidak hanya membutuhkan energi, namun saat pembangun atau pengatur, tubuh tetap berfungsi namun tidak optimal. Betul sekali, perlu digarisbawahi ya Kak Ana bahwasanya pernyataan dari saudara Mutiara tadi ini cukup benar, karena kondisi tubuh ini bisa saja terpenuhi karena energinya cukup, tetapi bisa saja juga kritis karena tubuh kita ini gizinya tidak tercukupi seperti itu. Jadi bisa saja kita ini kelihatan sehat, namun kita masih kekurangan gizi ya? Betul sekali Kak Ana, dan inilah yang dinamakan kondisi hidden hunger, di mana hidden hunger sendiri ini adalah kondisi di mana tubuh ini energinya terpenuhi tetapi vitamin dan mineralnya itu tidak tercukupi. Kalau kita lihat dari lingkungan, apa sih faktor yang bikin anak kos ini jadi susah makan? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama itu fasilitas hunian, keterbatasan mahasiswa yang tergantungan pada makanan siap saji. Yang kedua itu lingkungan pangan, makanan di sekitar kos yang tinggi kalori namun rendah nilai gizinya. Ada yang ketiga itu higien dan sanitasi, makanan yang tidak higienis dapat berisiko penyakit infeksi seperti diare. Berarti bukan cuma soal pilihan pribadi ya? Betul sekali karena ini juga berpengaruh pada lingkungan yang dominan ya daripada pemikiran mengenai gizi ini sendiri. Seperti yang dikatakan saudari Tiara tadi mengenai ekonomi dan sosial, ini sangat berpengaruh besar karena anak kos itu beranggapan bahwasanya makanan yang sehat itu mahal dan juga sulit untuk ditemukan. Maka dari itu mahasiswa ini lebih memilih untuk makan yang tidak sehat tetapi murah dan praktis untuk ditemukan. Padahal pernyataan itu salah karena makanan sehat itu banyak kok yang murah dan mudah ditemukan seperti itu. Kalau boleh tahu, apa sih dampak yang paling sering dirasakan oleh anak kos? Adapun dampak yang sering dirasakan oleh anak kos itu yang pertama sarapan dengan minum kopi, yang kedua itu makan mie instan di siang hari, yang ketiga makan gorengan di malam hari. Pola makan yang tidak teratur juga itu sangat mempengaruhi ya Kak Ana, karena dimana ketika pola makan tidak teratur ini dapat juga mempengaruhi gizi dari mahasiswa ini sendiri seperti itu Kak Ana. Wah, ini pasti berpengaruh sekali ya pada kuliah kita. Betul sekali, karena kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada akademik, di mana ada penelitian yang mengatakan bahwasanya ketika kognitif seseorang itu menurun, maka fokus belajarnya itu mudah terganggu
dan mahasiswa ini tidak konsentrasi dalam kelas untuk belajar, sehingga itu sangat berpengaruh pada nilai akademiknya seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah bisa berikan contoh nyatanya? Jadi contoh nyatanya itu seperti mahasiswa itu di pagi hari makan mie, terus di siang hari itu biasanya saat itu minum kopi, makan bakso, di malam hari itu makan gorengan, dan kondisi itu sangat tidak baik ya untuk kondisi tubuhnya. Itu merupakan kondisi yang dimana nantinya tubuhnya itu akan mengalami kekurangan gizi seperti itu Kak Ana. Kayaknya ini sering terjadi di kehidupan anak kos ya. Betul sekali, ini sering terjadi di kehidupan anak kos Kak Ana, seperti itu. Kalau solusi untuk anak kos yang sudah terbiasa dengan hal ini apa saja? Yang solusinya itu untuk membeli makanan termurah seperti tahu, tempe, dan telur, dan dapat beratur makanan gizi seimbang dan rajin konsumsi makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kuncinya itu kita harus konsisten dan terbiasa ya. Betul sekali Kak Ana, karena dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang itu sangat berdampak besar kepada kesehatan mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau kita mau tips hemat tapi tetap bergizi itu apa saja? Adapun kalau mau tips hematnya itu bisa mengonsumsi protein yang bisa dibilang itu murah ya, seperti protein nabati yang berasal dari tempe dan tahu, ataupun protein hewani yang berasal dari telur. Terus memakan sayur-sayuran dan buah-buahan juga itu perlu. Terus menjaga kebersihan dan higienisnya sebuah makanan itu sebelum dikonsumsi kan. Wah, menarik ya, bahkan bahan sederhana seperti tempe justru memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, betul atau tidak? Betul sekali Kak Ana, karena seperti yang saya katakan di awal tadi bahwasanya makanan sehat itu tidak selamanya mahal. Ada kok yang murah, contohnya tempe. Tempe ini merupakan protein nabati yang mudah didapatkan dan harganya juga cukup murah ya. Dan kandungan di dalamnya juga itu ada serat, dan gongnya lagi tempe ini mengandung probiotik Kak Ana, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah ada untuk pesan anak kos? Jadi pesan saya untuk anak kos yang ada di luar sana, jagalah diri kalian, makanlah makanan yang bergizi, karena makanan sehat itu bukan dari makanan yang mahal saja ya. Kalaupun kalian beranggapan makanan sehat itu mahal, itu adalah sebuah prioritas, itu merupakan sebuah ketergantungan prioritas ya, karena apa yang kamu makan hari ini adalah investasi untuk tubuh kamu di masa depan, dan apa yang kamu hemat hari ini itu tidak baik untuk tubuh kamu ke depannya seperti ini. Terima kasih kepada kedua narasumber telah diskusi hari ini, sangat seru ya dan pastinya bermanfaat. Nah, untuk teman-teman, dari pembahasan ini kita belajar bahwa menjaga gizi bukan soal mahal, tetapi soal kesadaran, akses, dan kebiasaan. Karena pada akhirnya, apa yang sering kita makan hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Saya Ana Safira, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.